Oke, di sini saya akan membahas tentang itu ya. Kenapa saya membuat sebuah video di YouTube ya? Ya, alasannya sederhana ya. Karena saya bosan dengan sosial media. Jadi ada beberapa alasannya kenapa saya bosan ya. Kenapa orang-orang bosan dengan media sosial? Yang pertama adalah konten yang berulang. Nah, banyak pengguna di media sosial hanya memposting konten yang serupa seperti foto makanan, selfie, atau berita yang sudah banyak dibagikan. Hal ini itu membuat feed terasa monoton dan tidak menarik. Nah, di dalam algoritma media sosial sendiri seringkali menunjukkan bahwa konten yang sama kepada pengguna secara berulang. Jadi algoritma sosial media sendiri itu memberikan pengguna itu konten yang selalu berulang sehingga mereka tidak melihat lagi hal baru ya. Jadi perbandingan sosial media sendiri, media sosial itu dapat membuat orang terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal ini itu menyebabkan perasaan iri, cemburu, dan tidak puas dengan diri sendiri. Orang-orang dari media sosial itu seringkali hanya menampilkan sisi terbaik mereka sehingga membuat orang lain merasa bahwa hidup mereka itu tidak seindah orang lain. Nah, kurangnya interaksi yang bermakna. Banyak interaksi di media sosial itu bersifat dangkal dan tidak bermakna. Orang-orang seringkali hanya berkomentar dengan emoji atau kalimat singkat sehingga tidak ada percakapan yang mendalam. Media sosial itu dapat membuat orang terlena dengan interaksi online dan mengabaikan hubungan di dunia nyata. Kebisingan dan gangguan di media sosial sendiri itu adalah tempat yang bising dan penuh dengan gangguan. Banyak orang yang memposting konten yang tidak relevan, spam, atau bahkan ujaran kebencian. Notifikasi yang terus-menerus di media sosial itu dapat mengganggu fokus, membuat orang sulit untuk berkonsentrasi. Kecanduan dan kelelahan. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan kesalahan. Oh, bukan kesalahannya, tapi kelelahannya. Orang-orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial itu dapat merasa cemas, tertekan, sulit untuk tidur. Ya, salah satunya saya. Saya sekarang ngebuat ngebuat video ini adalah jam satu malam ya. Alasannya sederhana ya. Karena jam 1 malam itu nggak ada orang ya yang seliweran dan nggak ada suara-suara yang mengganggu ya, suara-suara dari sekitar lah, suara-suara dari jangkrik, suara-suara dari hewan-hewan malam ya, hewan-hewan nokturnal ya. Jadi itu adalah hal yang sangat apa namanya ya, hal yang sangat itu ya, apa namanya, hal yang sangat menyenangkan ya kalau melihatnya dari sisi kesendirian ya. Jadi kecanduan dan kelelahan. Jadi di media sosial itu pengguna itu sering berlebihan dan dapat menyebabkan kecanduan dan kelelahan. Orang-orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial itu ya ternyata sudah saya bahas ya. Media sosial itu dapat membuat orang terobsesi dengan citra diri mereka dan menghabiskan banyak waktu untuk mengedit video, foto, dan lain sebagainya ya. Kalau saya sendiri sih, saya nggak terlalu suka yang ngeditnya. Tapi karena berhubung laptopnya itu lemot ya, jadi ya gitu, saya kadang-kadang ngebikin sebuah video itu lama banget ya gara-gara ini laptopnya ya. Jadi solusi yang bisa dilakukan adalah yaitu membatasi waktu penggunaan media sosial, dan kita juga perlu untuk memilah konten yang ingin kita lihat. Jadi kita juga perlu menjalin interaksi yang bermakna dengan orang lainnya. Orang lain ini kita harus melihatnya di kehidupan nyata ya. Jadi gunakan media sosial hanya untuk positif, dan istirahat dari media sosial itu adalah hal yang paling perlu ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya saya sudah istirahat dengan media sosial sudah lama sih sebenarnya, karena saya hanya ngebuka YouTube ya sebentar sih, nggak sampai 1 jam, terus ngeliat Instagram cuma 5 menit kemudian saya tutup. Karena apa ya, karena Instagram dan YouTube, Facebook juga kan, di sana ya isi-isi kontennya sama aja ya, kayak gitu ya. Jadi kita harus mencoba ya, jika
Anda merasa media sosial itu membosankan, cobalah untuk menerapkan solusi di atasnya. Anda mungkin akan menemukan bahwa Anda lebih bahagia dan produktif tanpa menghabiskan waktu di media sosial. Nah, ingatlah, media sosial itu hanyalah alat ya. Jadi kita dapat menggunakannya untuk hal yang positif atau negatif. Ya terserah Anda, terserah saya, terserah kalian ya, untuk memutuskan bagaimana Anda ingin menggunakannya. Ya media sosial itu alat ya yang dibuat oleh manusia dan dipakai oleh manusia ya. Jadi nggak ada esensi yang besar ya di dalam media sosial ya. Oke, saya ada sebuah pertanyaan lagi ya. Kenapa saya tidak membaca buku atau malah membuat konten video dengan tujuan untuk membagikan ilmu yang saya miliki dan apa yang sedang saya pelajari? Kelihatannya kamu nggak paham ya apa yang saya sedang bahas ya. Ada beberapa kemungkinan mengapa saya tidak membaca buku atau membuat konten media sosial untuk membagikan ilmu yang saya miliki ya. Yang pertama adalah minat dan kebiasaannya. Membaca buku dan membuat konten video adalah dua kegiatan yang berbeda. Mungkin mungkin di lain sisi Anda lebih tertarik dengan satu daripada yang lain. Jadi membaca buku itu membutuhkan waktu dan fokus, sedangkan membuat video itu bisa lebih cepat dan mudah ya. Tapi asalkan ada idenya ya. Jadi bikin sebuah video itu juga harus dilihat ya esensinya itu apa ya. Anda mungkin tidak memiliki kebiasaan membaca atau membuat konten video. Nah, membaca dan membuat konten video itu sendiri kan juga beda ya. Jadi untuk membaca sendiri kita hanya akan fokus dengan tulisan-tulisan atau dunia yang kita gambarkan dari sebuah buku ya. Sedangkan untuk ngebikin sebuah konten video kita memerlukan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah kreativitas. Dan saya dalam ngebikin sebuah video saya jarang memakai kreativitas saya. Jadi saya lebih sering ya bikin konten ya video seperti ini ya, ngobrol di depan kamera ya, bukan kamera sih sebenarnya ya, kamera laptop lah lebih tepatnya ya. Jadi keterampilan dan pengetahuan. Nah, membaca itu membutuhkan keterampilan membaca yang baik, sedangkan membuat konten video itu membutuhkan keterampilan teknis dan kreativitas ya. Ya yang sudah saya singgung tadi ya, yaitu teknik dan kreativitas, teknis dan kreativitas. Nah, Anda mungkin merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membagikannya dengan orang lain. Anda mungkin tidak yakin bagaimana cara membuat konten video yang menarik dan informatif. Membuat konten video yang menarik dan informatif itu susah ya. Apalagi di zaman sekarang yang semua informasinya itu sudah sangat mudah ya. Dan tidak dipungkiri bahwa apa yang saya buat ini mungkin juga sudah dibuat oleh orang lain ya. Tapi saya mencoba memaksimalkan apa yang saya miliki dan apa yang saya pikirkan ya. Jadi saya nggak terlalu tahu apakah ini adalah plagiarisme atau apa. Jadi saya nggak terlalu tahu ya. Ya kita masuk di motivasi dan kepercayaan diri. Membaca dan membuat konten video itu membutuhkan motivasi dan disiplin ya. Selalu ya, yaitu motivasi dan disiplin. Anda mungkin merasa tidak cukup waktu atau energi untuk melakukan salah satu dari kegiatan ini. Anda mungkin tidak yakin apakah orang lain akan tertarik dengan apa yang Anda bagikan. Ketakutan dan keraguan diri. Anda mungkin takut dikritik atau dihakimi oleh orang lain. Anda mungkin merasa tidak cukup pintar atau kreatif untuk membuat konten yang menarik. Anda mungkin khawatir dengan privasi atau keamanan online Anda. Untuk masalah privasi dan keamanan online, ini adalah permasalahannya. Ketika kita punya salah ucap sedikit saja di dalam media sosial, kita akan langsung dihujat habis-habisan sampai kita nggak ngebuka sosial media ya. Dan juga itu ya keamanan online ya, keamanan diri kita ya. Jadi gini, di media sosial itu kita juga membagikan informasi diri kita ya. Jadi ketika informasi itu diretas oleh orang lain, jadi kemungkinan besar
informasi yang kita bagikan tersebut akan bocor dan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi solusinya adalah apa? Yaitu ya gini, yaitu tentukan apa yang apa yang Anda minati, buku apa yang Anda minati. Mulailah dengan membaca buku yang pendek dan mudah. Ikuti kelas atau workshop tentang pembuatan konten video, berlatih membuat konten video dan bagikan dengan teman atau keluarga. Bergabunglah dengan komunitas online yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokuslah pada proses belajar dan berbagi, bukan pada hasil. Jadi berbagi dalam hal ini adalah berbagi ilmu, berbagi apa yang kamu miliki ya. Jadi seperti itu ya. Jadi gini ya, alasan saya ngebikin video bukan karena saya paham ya akan materi yang saya sampaikan, tapi experience atau pengalaman yang saya bagikan. Jadi saya akan sering salah, sering keliru, dan saya memahami itu karena ya itu saya. Jadi saya manusia, saya bukanlah orang yang akan terus benar ya. Jadi saya selalu menjelaskan bahwa saya itu bukan tahu segalanya, tapi saya tahu apa yang sedang saya pertanyakan di dalam sebuah video tersebut. Jadi kita akan mulai ya. Baiklah, saya mengerti alasan saya membuat video bukan karena saya paham semua materi yang saya sampaikan, melainkan ingin membagikan pengalaman. Hal ini sangat bagus dan ini patut untuk diapresiasi ya. Jadi memang benar bahwa dalam prosesnya saya mungkin akan sering salah atau keliru, namun hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar dan berbagi. Justru dengan menunjukkan bahwa saya tidak sempurna dan selalu terbuka untuk belajar, saya dapat membangun hubungan yang lebih otentik dengan audiens yang saya miliki ya. Jadi gini ya. Jadi sebuah video yang saya buat itu adalah sebuah video edukasi ya. Jadi saya nggak terlalu tahu ya apa yang saya buat ya. Lebih tepatnya konten edukasi seperti apa yang saya buatnya. Saya berkembang dari itu ya, dari coding ya, dari pemrograman ya. Terus kemudian saya masuk di filsafat. Kemudian saya masuk di cara berpikir, cara untuk menemukan ide dan lain sebagainya. Tapi esensi saya masih sama ya. Saya masih tetap di tempat yang sama, yaitu coding ya. Jadi saya nggak akan melupakan apa yang saya buat, apa yang saya bikin ya. Jadi tujuan saya adalah seorang programmer ya, seperti yang telah saya jelaskan di beranda saya. Jadi saya adalah seorang programmer ya, dan saya nggak menuntut kemungkinan bahwa saya akan pindah haluannya dari programmer ke tempat lainnya. Alasannya sederhana, karena saya pernah bikin ya sebuah video ya, mengenai kenapa seorang programmer itu susah ya. Alasannya sederhana ya, karena programmer sendiri itu demandnya, supply and demandnya sangat terbatas, sedangkan supply-nya itu sangat banyak. Jadi untuk mendapatkan satu buah pekerjaan programmer, kita perlu untuk sikut-sikutan dengan orang lainnya. Bisa dibilang saya pernah dengar ya, ini ya teman saya sendiri sih sebenarnya. Ya teman saya sendiri ya, itu ya kakak saya sendiri ya. Jadi gini, di dunia programmer sendiri itu memang ya seperti itu. IT ya gitu, masih muda, masih punya banyak ide, banyak sekali ide-ide yang mereka ingin gagas. Apalagi sekarang adalah zamannya AI ya, dimana semua video dapat di-generate dengan sangat mudah dengan menggunakan AI ya. Sebuah ide dapat dengan mudah dibantu untuk dijelaskan oleh AI, sangat mudah sekali, sangat terbantulah.
bahkan untuk ngebikin sebuah video, membikin sebuah image, membikin sebuah voice, itu membuat musik, membuat apa, vokal pakai AI juga bisa ya sekarang. Ya alasannya sederhana ya, karena perkembangan IT sendiri ya. Jadi orang-orang banyak mengembangkannya ya. Karena yaitu domainnya itu ya, data science ya. Dan saya nggak masuk di data science ya. Alasannya sederhana, karena data science itu bakalan sangat cepat perkembangannya, dan itu nggak bisa untuk dikejar ya. Banyak sekali ya domain-domain di dalam IT sendiri itu yang sudah terlampau jauh ya cepatnya, seperti web development, mobile development, dan data science dan lain sebagainya ya, sudah sangat cepat ya. Yang masih stagnan ya tetap ya di basic ya, seperti internet, mikrotik dan lain sebagainya, itu ya masih stuck, masih bukan stuck ya, masih ya kalau mau diikuti ya sangat bisa dan sangat memungkinkan untuk diikuti. Tapi kalau web development, mobile, data science itu mungkin nggak bakalan bisa diikuti ya. Jadi itu adalah tujuan saya ngebikin video. Nah, jadi keunikan yang saya pakai adalah saya adalah orang yang belajar filsafat yang pertama. Saya juga adalah orang yang belajar programmingnya. Jadi itu adalah keunikan saya. Jadi saya sendiri dalam memakai bahasa Indonesia ya, dalam setiap video yang saya bikin ya, saya sering itu ya, apa namanya, kalau bahasa Jawanya sih gradul ya, maksudnya saya nggak fasih ya. Terkadang saya juga mikir lama banget karena ya gitu, saya nggak terlalu paham dengan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami ya. Jadi saya sering pakai jargon-jargon atau istilah-istilah teknis yang mungkin jarang untuk dipahami oleh audiens atau lain sebagainya. Oke. Katanya ini ya, untuk pembahasan saya mengapa saya membuat video dan kenapa saya bosan dengan sosial media ya. Jadi ada 3 pembahasannya. Jadi sosial media yang membosankan, alasan saya tidak membaca buku dan malah membuat konten video. Ya sebenarnya saya juga membaca buku ya, cuma buku-buku yang saya baca itu buku-buku yang aneh ya. Buku-buku yang saya baca adalah buku-buku yang jarang sekali dibaca orang lainnya. Saya sering baca-baca buku yang ya aneh-aneh lah ya, seperti bahasa-bahasa apa, buku-buku teknis sih sebenarnya lebih tepatnya banyak. Dan saya juga sering lihat kursus-kursus coding, ngebikin ini ngebikin itu. Dan saya juga itu ya, saya nggak bilang bahwa saya bisa ya, lebih tepatnya saya akan bilang bahwa saya belajar ya di situ ya. Jadi saya sangat sangat pemula sekali ya. Saya selalu menekankan bahwa untuk belajar sesuatu saya harus menjadi pemula. Jadi saya harus kembali lagi ke nol ya. Jadi nggak menutup kemungkinan saya akan melupakan kemampuan-kemampuan yang sudah saya miliki ya. Jadi ini untuk penutup ya. Terima kasih karena sudah menyimak ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.